Sambutan selanjutnya oleh Kepala LL Dikti Wilayah 16, Bapak Munawir Sajali Razak, SIP MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Insinyur Yusuf Pekoton, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Yang saya hormati Ketua DPRD Gorontalo atau yang mewakili, Bupati Bone Bolango atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat provinsi maupun kota maupun Kabupaten Bone Bolango yang hadir di acara ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Ketua Yayasan Pengembangan SDM Gorontalo, Bapak Dr. Haji Weneli Puto. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Politeknik Gorontalo beserta seluruh anggota Senat Akademik. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Gorontalo beserta seluruh jajarannya, para wakil direktur, para kaprodi, para dosen, dan seluruh sivitas akademika Politeknik Gorontalo. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan PTS atau yang mewakili, ada saya lihat perwakilan dari perguruan tinggi yang lain, ada UBM ya, ada banyaklah yang hadir nih kayaknya nih. Kemudian tentu saja para tokoh masyarakat undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan tentu saja yang saya banggakan dan hari ini dalam keadaan yang penuh sukacita dan bahagia, para wisudawan, wisudawati bersama seluruh orang tua dan keluarganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabina wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja pertama-tama tidak ada yang bisa kita panjatkan, patut kita panjatkan selain syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita banyak nikmatnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang untuk sama-sama kita hadir di acara yang luar biasa ini, acara sidang senat terbuka dalam rangka wisuda yang ke-11 untuk program Diploma 3 Politeknik Gorontalo tahun 2022. Ini kegiatan yang kedua yang saya hadiri di Politeknik Gorontalo setelah pekan lalu kalau nggak salah saya sudah hadir berkunjung ke kampus ini dan berdiskusi dengan yayasan, dengan Pak Direktur dan rekan-rekan dosen. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan partisipasi Politeknik Gorontalo dalam revitalisasi pendidikan vokasi. Jadi Bapak Ibu, revitalisasi pendidikan vokasi ini merupakan program yang sudah lama digaungkan pemerintah, dan sebenarnya kalau kita melihat sekarang trennya itu pemerintah sangat memberikan dukungan yang besar kepada pendidikan vokasi termasuk politeknik. Kalau kita melihat Pak Presiden sendiri Bapak Ibu dalam beberapa kali sambutannya itu sering ya mengangkat terkait isu-isu penguatan pendidikan vokasi. Mungkin yang paling kita ingat pada saat beliau menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih yang kedua pada tanggal 14 Juli 2019, di situ beliau menyampaikan betapa pentingnya ya isu pendidikan vokasi sebagai isu peningkatan kualitas pendidikan dan SDM dalam periode kedua. Sehingga menurut Pak Presiden, agar Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam mengalami atau menghadapi perubahan di dunia, maka pendidikan vokasi harus dilakukan revitalisasi. Jadi tidak usah diragukan lagi Bapak Ibu, bagaimana kemudian dukungan pemerintah terhadap revitalisasi pendidikan vokasi ini. Bahkan kita bisa lihat di periode yang kedua beliau sebagai presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengalami perubahan struktur organisasi, di mana yang sebelumnya politeknik dan akademi dilayani di Ditjen Pendidikan Tinggi, sekarang dibuatkan Ditjen khusus, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
yang di bawahnya ada 2 direktorat khusus yang menangani terkait kelembagaan dan sumber daya serta akademik. Jadi ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan vokasi. Bahkan Bapak Ibu, pemerintah ingin meningkatkan jumlah pendidikan tinggi vokasi. Saat ini sedang moratorium atau dibekukan upaya untuk mendirikan perguruan tinggi yang sifatnya akademik. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendirikan universitas, ingin mendirikan institut atau sekolah tinggi, saat ini tuh sedang di moratorium, tidak diberikan izin. Namun untuk pendidikan vokasi itu sendiri, itu bahkan didorong. Bukan lagi hanya diberikan izin, tapi didorong. Bahkan ingin kita tingkatkan jumlahnya. Target Pak Presiden itu Bapak Ibu, politeknik di Indonesia ini di tahun 2024 itu harus jumlahnya mencapai 500 politeknik. Saat ini kita belum menyentuh angka 300 politeknik. Kenapa kemudian harus kita seimbangkan ya? Karena saat ini kalau kita lihat data, jumlah perguruan tinggi kita memang masih didominasi oleh perguruan tinggi akademik ya. 3/4-nya itu adalah perguruan tinggi akademik. 1/4-nya pendidikan vokasi. Itu pun didominasi oleh perguruan tinggi berbentuk akademi yang prodinya cuma 1 atau paling banyak 2. Yang politeknik jumlahnya ya baru 270-an tadi, belum sampai ke 300. Padahal kebutuhan kita, kalau kita melihat piramida kebutuhan kerja di industri, di dunia usaha dan dunia kerja, semakin ke bawah level KKNI-nya, semakin besar tingkat kebutuhannya. Dan kalau kita lihat negara-negara maju Bapak Ibu seperti Jerman, seperti Jepang, China, itu rasionya memang lebih banyak kampus-kampus mereka yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi daripada pendidikan akademik. Ya, jadi ini tantangan kita di Indonesia Bapak Ibu, karena tadi lebih banyak prodi-prodi sarjana S1 daripada prodi D4, sarjana terapan atau D3, D2, dan D1. Saat ini prodi S1 populasinya 84,8% dari total jumlah program studi yang ada di Indonesia. Prodi D4 atau sarjana terapan hanya 2%. Bayangkan betapa jauh jarak disparitas antara prodi S1 dengan prodi D4. Prodi D3 masih mending Bapak Ibu 13%. Tapi kalau kita lihat prodi D2 dan D1 itu hanya 0,55% dan 0,23%. Sehingga tidak mengherankan kalau ternyata selama ini ya tenaga kerja kita yang ada di industri yang harusnya diisi oleh lulusan politeknik, diisi oleh mereka yang ahli madya, yang lulusan diploma 1, diploma 2 itu diisi oleh mereka yang lulusan S1. Jadi ini memang kita perlu sinergi untuk bagaimana kemudian memasyarakatkannya supaya kemudian masyarakat itu tidak menganggap pendidikan vokasi itu sebagai pilihan kedua. Jadi saya sangat mendukung Pak Direktur. Tadi Pak Direktur sudah sampaikan betapa banyak rencana-rencana pengembangan program studi baru ya khususnya untuk mengisi kebutuhan daerah, misalnya pertambangan dan lain-lain. Itu kami sangat dukung Pak Rektor. Kami akan berikan rekomendasi dan kalau perlu kami akan kawal supaya prodi tersebut sampai terbit izinnya dengan cepat. Namun tentu saja Pak Rektor harus supaya kemudian ya lulusan kita nanti prodi-prodi yang existing maupun prodi yang baru tadi relevan dan bisa diserap oleh dunia kerja, maka PR paling besar Pak Direktur sekarang adalah memperkuat yang namanya link and match antara kampus, antara Poltekgo dengan dunia industri. Kenapa? Karena jumlah pengangguran yang tinggi sekarang Bapak Ibu, angka pengangguran kita sekarang berdasarkan data BPS itu 9 juta orang, ya 1 juta diantaranya lulusan perguruan tinggi termasuk politeknik. Itu terjadi karena tingginya gap, tingginya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi dengan skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Jadi ada kesenjangan, nggak nyambung nih antara apa yang dikuasai oleh alumni kita dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga tugas Pak Rektor tadi untuk membangun link and match yang pertama
Mohon maaf, ini kadang-kadang kita keliru nih. Kadang-kadang kita menganggap hubungan kita dengan industri itu hanya sebatas pemagangan saja. Tapi yang seharusnya kita bangun sejak awal dari hulu ke hilir adalah mulai dari penyusunan kurikulum bersama. Identifikasi kebutuhan industri, kebutuhan dunia usaha, dunia kerja. Apa kriteria, apa kompetensi tenaga kerja yang mereka butuhkan. Lalu kemudian hasil identifikasi tersebutlah yang kemudian kita rancang menjadi kurikulum. Kemudian undang para profesional dari industri. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan, sudah bergabung dengan program praktisi mengajar. Kemudian kalau perlu ajak Pak, industri untuk membangun teaching factory di sini. Ini kampus sangat luas, sayang sekali kalau kampus seluas ini tidak ada teaching factory atau tempat praktek mahasiswa kita. Atau industri menjadi tempat praktek mahasiswa kita, tempat magang kita. Karena perbedaan antara vokasi dengan akademik Bapak Ibu ada pada proporsi prakteknya. Proporsi prakteknya untuk pendidikan vokasi itu harus 70% minimal ya dibandingkan teori. Sehingga kalau kita melihat konsep MBKM yang ada sekarang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk program studi sarjana, itu mereka diberikan hak, tapi bagi vokasi itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Kemudian dorong tadi Pak, program-program sertifikasi bersama industri. Tadi saya lihat Pak Rektor sudah, Pak Direktur sudah punya skema-skema itu. Dan yang terakhir, kalau dari awal kita sudah menyusun kurikulum bersama, Pak Rektor, Pak Direktur, kemudian praktisi sudah datang mengajar ke sini, mahasiswa kita magang di industri, maka tentu saja kita bisa menjalin komitmen perekrutan. Apa alasan bagi industri untuk menolak alumni kita kalau sejak awal proses pembelajaran itu sudah kita rancang bersama. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kemudian menumbuhkan public trust, kepercayaan publik terhadap pendidikan vokasi. Ya, karena sekarang memang tantangan kita di pendidikan vokasi adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih menganggap atau masih belum serak rasanya kalau anaknya itu kuliah di diploma. Idealnya katanya itu harus sarjana. Nah, ini yang harus kita kita rubah paradigma ini. Padahal sebenarnya kalau kita melihat tingkat serapan tenaga kerja lebih cepat alumni-alumni vokasi untuk mendapatkan kerja dibandingkan alumni yang sarjana, Bapak Ibu. Bahkan untuk formasi CPNS ya Bapak Ibu, tahun ini waktu saya belum pindah ke Gorontalo, waktu masih di Makassar, kami punya 11 formasi CPNS, 5 tidak terisi. Kenapa? Karena tidak ada alumni vokasi yang mendaftar di usulan kami. Jadi kami harus kehilangan 5 formasi ya karena tidak ada alumni vokasi yang mendaftar di kantor kami. Untuk di Gorontalo sendiri Bapak Ibu, kami bahkan tahun ini juga ada CPNS kami yang alumni vokasi, karena memang ada formasi untuk alumni politeknik atau D3. Nah, orangnya itu di belakang yang baju hijau. Nah, ini Pak Lori, staf kami yang fotografer, merupakan alumni Politeknik Negeri Medan. Jadi jauh-jauh dari Medan pindah ke Gorontalo karena ada formasi di sini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, jadi ini mungkin informasi buat orang tua bahwa saat ini pemerintah pun memberikan porsi yang sangat besar kepada alumni vokasi untuk menjadi PNS ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau anak saya kerja di vokasi nanti mau kerja di mana. Nah, selain di industri, pemerintah juga sekarang sudah mulai memberikan porsi yang besar kepada lulusan perguruan tinggi vokasi. Baik Bapak Ibu, terakhir kepada para wisudawan wisudawati yang hari ini di wisuda, kami ucapkan selamat atas gelar yang telah diraih. Namun jangan berpuas diri dengan ijazah yang kalian dapatkan, dengan nilai IPK yang kalian raih, karena itu bukan satu-satunya faktor kesuksesan kalian. Jadi jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu, teman-teman. Ya, sekarang mohon maaf, dunia industri, dunia usaha tidak lagi melihat atau tidak hanya melihat ijazah kalian. Karena ijazah hanya membuktikan kalian pernah belajar apa. Tapi sekarang industri, dunia usaha dan dunia kerja itu ingin melihat kompetensi kalian. Kalian bisa apa? Dan kompetensi itu merupakan gabungan dari 3 hal. Hard skill, soft skill, dan karakter. Jadi itu yang harus kalian perkuat. Kalau kita lihat hasil survei kepada pengguna kerja, Bapak Ibu, tidak ada masalah pada aspek hard skill alumni kita. Yang lemah ada pada aspek soft skillnya. Kurang bisa bekerja sama,
kurang tahan terhadap tekanan dalam kerja, kurang inisiatif, mudah bosan, tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi bagi kalian yang hari ini diwisuda, agar bisa kompetitif, agar bisa diterima di Iduka dengan baik, maka kalian harus memperkuat juga yang namanya soft skill. Baik itu yang kaitannya dengan orang lain, interpersonal skill ya, bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian leadership, bekerja sama dalam tim, ataupun yang kaitannya dengan intrapersonal, yang kaitannya dengan diri kalian sendiri, bagaimana kalian menumbuhkan sikap proaktif, inisiatif, percaya diri ya, kemudian pengendalian emosi dan lain-lain. Karena yakin saja Bapak Ibu, teman-teman, itulah kemudian yang saat ini dibutuhkan oleh dunia industri selain kompetensi akademik yang kalian miliki. Perkuat bahasa asing, kemampuan berbahasa asing. Tadi Pak Direktur sudah tawarkan ada banyak kesempatan magang di luar negeri dan fully funded by sponsornya, sehingga tentu saja untuk bisa kompetitif di program tersebut kalian juga harus menguasai bahasa asing. Jangan lupa untuk menyusun kurikulum pengembangan diri. Kalian harus memproyeksikan dari sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian menjadi apa, dan harus bangun kebiasaan-kebiasaan baik dari sekarang. Ada pepatah yang mengatakan people do not decide their futures, they decide their habits, and their habits decide their future. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Direktur yang telah mendidik para alumni kita menjadi tenaga kerja yang terampil. Terima kasih kepada pemerintah provinsi dan seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan pendidikan vokasi di Politeknik Gorontalo. LLDikti siap untuk memberikan layanan terbaik kepada Politeknik Gorontalo untuk meningkatkan mutunya, khususnya dalam rangka pembukaan program studi baru yang dibutuhkan oleh industri kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya.